Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali sesi yang kedua, meneruskan pembahasan tentang kaidah-kaidah syar'i dalam berbisnis, dalam berjual beli. Sebelumnya mungkin sekedar mengingat dan sekedar penambah semangat kita. Dahulu di daurah tauhid kalau nggak salah saya sempat menyinggung tentang masalah semangat seorang ketika menuntut ilmu. Sepatutnya seseorang itu memiliki kesemangatan dalam menuntut ilmu, bahkan dengan cara bersusah payah. Karena sekarang ini jamnya jam apa ini? Jam tidur ya, jam istirahat, nyaman kita. Siang-siang di tempat yang dingin ber-AC, nyaman sekali untuk istirahat. Tetapi kita butuh sedikit berjuang untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Maka saya ingatkan kembali suatu syair yang disebutkan oleh para ulama kita, disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, isbir ala murrin jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi fadhatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa fa idza lam yakuna fala i'tibara lidatihi. Yang kurang lebih maknanya, bersabarlah ya atas pahitnya menuntut ilmu, bahkan atas pahitnya guru. Mungkin gurunya guru yang keras, gurunya guru yang tegas. Maka beliau mengatakan bersabarlah atas pahitnya menuntut ilmu, sehingga menemukan guru yang mungkin kurang menyenangkan. Karena apa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena dengan lari dari guru yang galak, lari dari guru yang tegas, itu bisa mengakibatkan rusubal ilm, gagalnya kita mendapatkan ilmu. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan dihinggapi kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ini menggambarkan menuntut ilmu itu susah, butuh perjuangan, butuh menghafal, butuh mendengarkan dengan jeli, butuh menulis, butuh memahami dan sebagainya. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ya, bukan berarti kalau ada kajian yang sifatnya nasihat, sifatnya pengingat, yang kita tidak butuh menulis, tidak butuh banyak mikir gitu ya. Seperti tadi ini banyak mikir kita. Kaidah ini bagaimana penerapannya, bagaimana memahaminya. Kita mencoba untuk apa? Menganalisa ya. Ini butuh pemikiran. Dan disinilah letak apa? Jerih payah kita dalam menuntut ilmu. Nah, tetapi sekali lagi maaf Mas diingatkan. Nah, kiblatnya ke sana. Ya. Jadi apa? Nasihat kita butuh. Ya. Tausiah, apalagi ustadz yang memiliki daya tarik yang luar biasa, kalau nasihat, memberikan nasihat meresap, kita butuh. Tetapi ini bukan, istilahnya bukan satu-satunya ilmu. Dalam artian bukan ini yang bisa menjadikan kita bertambah ilmunya secara langsung. Kita butuh ilmu yang benar-benar mikir, menelaah, memahami, bahkan menghafal. Maka Imam Syafi'i berpesan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya, kalau kajian nggak pernah merasa sulit, aduh kok, masya Allah,
Ya kok sulit ya, kok susah ya, kok berat ya. Kalau tidak pernah merasakan itu, maka beliau mengatakan dijamin ia akan dihinggapi kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, ini kata beliau rahimahullah taala. Lalu beliau ingatkan fadatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa. Jati diri seorang muslim, seorang pemuda atau sebelumnya wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Barang siapa yang kehilangan waktu ta'lim, belajar ketika masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali karena pada hakikatnya ia telah mati. Jasadnya masih hidup, tapi karena enggak tahu ilmu, ibarat mayat hidup. Ya, ibarat mayat hidup. Ya. Dia habiskan hari-harinya tidak didasarkan dengan ilmu. Amalannya tidak berdasarkan dengan ilmu. Maka ini ibarat apa? Mayat hidup. Jasadnya ada, bergerak, tetapi hatinya telah mati. Lalu beliau mengatakan, maka demi Allah, jati diri seorang pemuda adalah al-ilmu wat taqwa. Wa idza lam yakuna fala tibara lati. Kalau seorang pemuda enggak punya ilmu dan enggak punya ketakwaan, maka tidak ada jati diri pada orang tersebut. Sehingga kita ingatkan lagi, ya memang hawanya hawa-hawa yang nyaman untuk istirahat, tetapi ayo kita berjuang. Ya, kita berjuang sebisa mungkin kita memahami apa yang disampaikan, kita belajar bareng. Baik. Selanjutnya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kaidah yang kedua. Kaidah yang tadi insyaallah bisa dipahami ya secara umum. Bahkan kalau bisa kita katakan kaidah yang pertama tadi al-aslu fil buyu al-ibaha, ini kaidah yang sudah sangat cukup ditambah dengan 5 poin apa? 5 poin bahwasanya indikasi jual beli haram itu terdapat di dalamnya. Ya, apabila ada 5 poin yang kita sebutkan tadi, maka jual beli itu sudah keluar dari asalnya yang mubah. Sebenarnya wallahu alam ini cukup, sangat cukup. Ya, segala macam jual beli yang kita lakukan, kalau tidak ada apa yang pertama? Zatnya itu apa namanya haram, enggak ada. Yang kedua tidak ada kezaliman. Yang ketiga tidak ada gharar. Yang keempat tidak ada riba. Yang kelima tidak ada judi atau maisir. Sudah aman, silakan Anda berjual beli dengan cara apapun juga. Ya, sehingga wallahu alam bisawab, kaidah-kaidah yang akan kita sebutkan tadi insyaallah juga bisa kita sinkronkan salah satu dari kelima penyebab haramnya suatu jual beli. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kaidah yang kedua kita lanjutkan. Syekh mengatakan di sini al-ibratu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Al-ibrah yang dianggap fil uqud dalam akad adalah al-maqasid wal ma'ani, makna dan tujuannya. Ya, al-maqasid tujuan, wal ma'ani makna. La lil alfazi wal mabani, tidak hanya sekedar lafaz dan al-mabani. Al-mabani ini secara asal artinya bangunan. Tapi kalau mau kita sesuaikan dengan bahasa yang mudah, bentuk. Jadi yang dianggap dalam akad itu adalah apa? Maksud dan tujuannya, bukan sekedar lafaz dan bentuknya. Ya, ini kaidah yang kedua. Adapun penjelasannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita contohkan. Syekh menyebutkan di sini al-bai'u lafzuhu lafzul bai'. Jual beli lafadznya apa? Jual beli. Saya jual ini, saya beli ini. Nah, ini apa namanya? Mabani, alfaz wal mabani. Lafadznya jual, lafadznya beli, bentuknya ya juga apa? Jual beli. Nah, fahalil ibratu fin iqadil bai'i bilafzil bai'i, maka apakah yang dianggap itu dalam mengakadkan jual beli harus dengan lafaz jual beli, sehingga fala yanaqidul bai'u illa bilafzil bai'i wa mashtuqqa minhu,
Jadi tidak sah jual beli kecuali harus ada lafaz jual beli. Dan apa yang terambil darinya? Naam. Am annal ibrata fi iqadil uqudi bayanul muradi biha, atau apakah yang dianggap dalam keabsahan suatu akad itu penjelasan apa yang diinginkan darinya? Fayan aqidul aqdu bi kulli ma yadullu alaihi min qaulin aw fi'lin, sehingga akad itu sah, ya, tercapai dengan bentuk apapun yang menunjukkan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Contohnya begini, kalau kita mematok sahnya jual beli hanya dengan lafaz dan bentuknya, maka setiap ada transaksi harus ada saya jual, saya beli. Ya, harus ada lafadznya, saya jual, saya beli. Sehingga kalau tidak ada ucapan itu, maka tidak sah. Ini kalau apa? Kalau kita berpegang pada harus seperti itu. Ya. Sedangkan tadi kaidahnya mengatakan yang dianggap itu adalah maksud dan tujuan. Maksud kita jual beli, tujuan kita jual beli. Maka meskipun tidak ada lafaz jual dan beli, asalkan dipahami ini niatnya jual beli. Ya, ini niatnya jual beli. Tak banyak kita jumpai, kita masuk ke minimarket tanpa melafatkan satu kata pun, ambil, taruh. Si kasir mengatakan 100.000, kita kasih 100.000, kita ambil barang kita. Ini apa? Sudah sah sebagai jual beli. Karena apa? Yang dilihat itu tujuannya. Kita naruh barang di depan ini tujuannya untuk apa? Beli dan bayar kan? Bukan apa? Ambil. Ya. Maka dari itu, maka sekali lagi yang dianggap itu maksud dan tujuan, bukan hanya sekedar lafaz jual dan beli. Sebaliknya, sebaliknya, masalan qala syakhsun li akhar. Ini ya yang menunjukkan yang dianggap itu adalah maksud dan tujuan, bukan hanya sekedar lafaz dan bentuknya. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain, wahabtuka baiti bi alfin. Wahabtuka, saya hibahkan. Apa tuh hibah itu? Saya berikan. Saya berikan rumahku dengan uang 100 atau 1000. Di sini alf, ya mungkin maksudnya alf rial. Ya. Saya hibahkan rumahku seharga 1000 real. Nah ini. Wal lafdhu lafdhul hibah. Lafadznya lafadz apa? Hibah. Wal makna maknal bai', tetapi maknanya apa? Bai', jual beli. Ya udah saya berikan rumah saya harganya 1000. Wis tak kei wis 1000. Nah, seperti itulah. Ini dijual berapa? Wis kayak sampean tak kei. Tak kei. Hibah. Lafadznya hibah, memberi. Tetapi maksudnya apa? Menjual. Ya. Fa idza qulna innal ibrata bil alfadhi wal mabani, jika kita katakan yang dianggap itu yang terucap. Anda ngomong kasih, memberi, ngekei, ya itu hibah. Ya. Qulna hadza aqdu hibatin fasid. Maka ini hibah yang fasid. Kenapa? Karena hibah itu enggak ada timbal balik. Hibah itu memberi tanpa mendapatkan apa? Ganti. Ya, li'anna syurta fil hibati al-iwad, karena dia telah mensyaratkan isytarata fil hibati al-iwad, mensyaratkan hibah dengan ganti, fayakunu fasidan, maka hibah ini hibah yang fasid. Artinya maka ini sebenarnya jual beli meskipun pakai bahasa memberi. Ya, hibah, saya berikan, saya kasih, saya tak kei dan sebagainya. Ya, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dianggap sekali lagi adalah makna, maksud dan tujuan. Orang ngomong saya beri itu tujuannya apa? Jual, maka ini hukumnya jual beli. Sebaliknya, walau qala syakhsun li akhar bi'tuka kitabi bila tsamanin. Jika ada seorang berkata kepada orang lain, saya jual kitabku tanpa harga. Ya, nih dah saya jual kamu gratis. Ya, saya jual ke kamu apa? Gratis.
Wal lafdhu lafdzul bai'i wal ma'na ma'nal hibah. Kebalikan yang tadi, lafadznya apa? Jual beli, tetapi maksud dan tujuannya apa? Hibah. Ya, saya beri dengan harga gratis, atau saya beri gratis, saya jual ke kamu gratis. Jelas-jelas lafadznya jual, tetapi maknanya hibah. Maka fa idza qulna al-ibrata bil alfadhi wal mabani qulna hadza aqdu bai'in fasid li'annahu nafyul iwad. Intinya kalau kita berpegangan pada yang dianggap itu adalah lafaz dan bentuknya, maka ini tidak akan tercapai suatu hibah, karena dia mengatakan saya jual, ya. Tapi karena maksudnya adalah maksud hibah, lafaz apapun itu yang dianggap adalah yang ada pada maksud dan tujuannya. Taib. Adapun dalil dari kaidah ini, insyaallah hadis yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan begitu pula yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dia melafadzkan jual tapi niatnya memberi, ya, dan didukung dengan kata-kata gratis, maka ini akadnya pemberian, hibah atau hadiah. Dia melafadzkan dengan lafadz memberi tapi minta apa? Harga. Ya, dah saya beri ini harganya 1.000 misalnya, maka yang dianggap adalah maksud dan tujuannya. Sah sebagai jual beli, tidak sah sebagai hibah. Karena apa? Niatnya memang niat menjualnya. Taib. Demikian pula wa mimma yumkinu an nastadilla bihi lil qaidati, yang memungkinkan untuk kita berdalil pula dari kaidah ini, hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan min al-Azd atau min al-Azdi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seorang dari Bani Azad atau Bani Azd. Yuqalu lahu Ibnu Lutabiyyah, yang bernama Ibnu Al-Lutabiyyah, ala sedekah, untuk menarik harta sedekah. Ya. Jadi Nabi SAW memperkerjakan orang amil gitu ya, untuk menarik harta sedekah. Falamma jaa hasabahu, ketika pegawai ini datang kepada Rasulullah SAW, pekerja ini datang kepada Rasulullah SAW, beliau menghitungnya. Pekerja ini menghitungnya, tidak diserahkan semuanya. Ya, faqal hadza malukum wa hadza hadiyatun. Ini hartamu hai Rasulullah, maknanya harta setoran dari orang-orang yang bayar zakat, sedekah, infak. Nah ini Rasulullah. Ya, ini jumlahnya sekian. Sedangkan yang ini hadiah untuk saya. Ya, hadiah untuk saya. Jadi orang-orang memberikan ini karena ini kewajiban zakat mereka, ini uang sedekah mereka. Tetapi yang ini bukan miliknya kaum mukminin. Ini bukan uang Baitul Mal, tapi ini dihadiahkan khusus kepada saya. Ini kata siapa? Kata pekerja tadi. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fa hal jalasta fi baiti abika wa ummika hatta yatiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan?" Jika begitu, kenapa engkau tidak duduk di rumah ayah dan ibumu saja? Nanti kan hadiah itu datang sendiri. Jika engkau memang benar-benar ini adalah hadiah. Maknanya, kalau emang itu benar-benar dikatakan murni hadiah, harusnya tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaanmu. Kamu duduk di rumah, orang suka beri hadiah, itu terserah. Tapi mereka ini, bahasa kita ya, memberikan hadiah karena pekerjaan Anda. Ya. Maka saya mengatakan, Sulaiman hafizallah, wajhud dalalati ya ikhwah, sisi pendalilannya wahai ikhwah. Mikir lagi nih. Kalau kita bahas sisi pendalilan ini, mikir kita. Anna hadha rajul al-Azdi qad uhdiyat lahu hadiyatan. Bentuknya orang dari Bani Azad tadi mendapatkan hadiah.
Ya. Jadi misalnya saya orang yang wajib zakat, ini zakat saya 100.000. Ah, ini buat sampean Mas, saya sangoni. Hadiah untuk saya kepada sampean. Dikasih juga 100.000 misalnya. Jelas-jelas lafadznya hadiah, ya. Dan dia bertujuan hadiah. Nah, khud hadiyatan, ambil hadiah ini. Wal hadiyah mubah, hadiah ini kan mubah, ya. Lakinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanzur ila lafaz, beliau tidak melihat lafadznya. Ya, wa innama nadhara ila al-maqasid, tetapi dilihat tujuan dan maksudnya. Famana'ahu min hada, maka beliau pun melarang yang demikian itu. Artinya bentuk dan lafadznya memang hadiah, tapi hakikatnya ini adalah apa bahasa kita? Apa? Tips ya. Tips itu juga menurut mereka hadiah, tapi ini pada hakikatnya adalah apa? Riswah. Ya, ini adalah riswah. Ya. Sokokan dan yang semisalnya. Atau ghulul. Hadayal ummal ghulul, kata Nabi SAW. Hidayah bagi pekerja yang sudah digaji itu adalah ghulul. Dan ghulul itu adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. Ibarat orang yang mengambil hadiah karena pekerjaannya padahal sudah digaji, ibarat dia merampas harta, mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Dan ini dosa besar. Al-ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, itu adalah dosa besar. Nah, dari sini maka sekali lagi Rasul SAW tidak melihat bentuk dan lafadznya. Lafadznya hadiah, tapi hakikatnya itu adalah suatu kecurangan. Nah, taib. Nah, ini kaidah yang kedua. Selanjutnya kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalisah wa hiya qaribatun minha. Kaidah yang ketiga, dan ini mirip-mirip dengan kaidah yang kedua. Apakah itu? Al-qusudu mu'athiratun fil uqudi. Hampir sama ya, tapi bunyinya berbeda. Al-qusudu mu'athiratun fil uqudi. Maksud dan tujuan ini mempengaruhi akad. Kaidah yang ketiga, maksud dan tujuan ini mempengaruhi akad. Taib. Lalu Syekh menjelaskan secara rinci, tapi kita lewati, langsung saja kita jelaskan pada contoh maksud dari kaidah ini. Amma ma yata'allaqu bil buyu', karena Syekh mencontohkan kaidah ini dibawa kepada masalah nikah. Enggak perlu ya, karena kita maunya bisnis kan? Ya. Taib. Kita lewati yang contoh beliau masalah nikah. Nah, amma ma yata'allaqu bil buyu', adapun kaidah ini yang terkait dengan masalah bisnis jual beli, famin dzalika mathalan. Contohnya, bai'ul hazil. Orang yang bercanda mengucapkan jual beli. Orang yang bercanda mengucapkan jual beli. La yaqsudu qita'al bai'i, sama sekali tidak bermaksud jual beli. Dia cuma bercanda. Ya, dia cuma bercanda, enggak ada niatan menjual barangnya. Mathalan syakhsun yamzahu ma'a akhar. Contoh, seseorang bergurau kepada kawannya. Bi'ni atau bi'ni baitak. Ya, rumahmu jual kepadaku. Nah itu, ada orang yang berkata kepada kita, rumahmu jualan kepadaku. Maka orang tadi itu mengatakan, abi'uka baiti binisfi riyal. Maksudnya saya yang disampaikan, rumahmu jualan kepadaku. Nah, saya pun mengatakan, ya, saya jual rumahku seharga setengah real. Setengah real berapa? 1 real itu 3.000 sekian. Setengah real enggak sampai 2.000 rupiah. Ya wis, omahku tak dol 2.000 nang awakmu. Nah, itu. Nah, maka minal wadih jiddan, maka sangat jelas sekali annal mas'alata hazlun, ini adalah candaan. Ya.
Secara logika nggak ada orang yang mau jual rumahnya, jangankan setengah real, 100.000, 1 juta, mustahil. Rumah dijual 1 juta, apalagi cuman 2.000. Ya rumah aku tak jual ke kamu 2.000. Nah ini, li'annahu la yujad aqilun yabi'u baitahu binisfi riyal, karena orang yang berakal nggak ada yang mau menjual rumahnya seharga setengah real, 2.000 tadi. Idzan al-mas'alatu hazlun, sehingga masalah ini adalah masalah bercanda, tujuannya adalah bercanda. Ya, fa indal jumhuri la yan'aqidu bai'u al-hazil, maka menurut jumhurul ulama tidak sah jual belinya orang yang bercanda. Li'annahu lam yaqsidil bai'a, karena dia tidak berniat jual rumah. Wal ibratu bil qusud, maka yang dianggap adalah apa maksudnya. Wal qusudu mu'athiratun fil uqud, dan maksud dan tujuan itu mempengaruhi akad. Mempengaruhi akad. Jadi mungkin kita sering ya, ini HP ku tak jual, saya ketewai gitu ya. Lalu kita jauh sih kita jual saya ketewu. Nah, lalu kita mengatakan, "Loh, kamu sudah ngomong jual beli loh." Sudah sah harusnya. Nah, maka kita katakan yang dianggap itu maksud dan tujuannya. Ya, kita niatnya bercanda, maka meskipun dengan lafaz saya jual dan saya beli tidak dianggap. Jadi jual belinya tidak sah. Nah, ini yang dicontohkan Syekh, jual beli orang yang bercanda. Tetapi ada dalam Islam sesuatu yang bercanda itu jatuh kepada hukum yang serius. Siapa yang tahu? Sebentar, angkat tangan. Sana dulu. Nikah. Kalian kok membantu? Nikah, cerai. Ada 3. Hah? Apa itu? Yang keras. Nggak ada salahnya kok kalau salah. Nggak ada salahnya kalau salah. Nikah, cerai. Hah? Sebut aja, nggak apa-apa, nanti salah ya. Lupa? Kasih hadiah nggak? 2 ini. Kasih aja, nggak apa-apa. Padahal. Satu lagi, saya katakan. Kufur. Tidak. Hah? Bukan. Angkat tangan. Bukan. Apa? Hah? Kurang keras. Rujuk. Dapat hadiah. Monggo. Salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun, kata Nabi SAW. Ada 3 perkara yang bercanda dianggap serius, seriusnya juga dianggap serius. An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Ya. Jadi kalau ada seorang ayah punya anak perempuan, guyonan sama seorang ikhwan, saya nikahkan putriku. Nah ini, misal, kalau saya ngomong misal enggak lo ya. Misal. Kalau saya ngomong serius dalam artian saya ngomong tanpa ada kata-kata misal, wah nanti ada yang ngomong kofil tuis, jatuh nanti. Itu pun para ulama juga menyebutkan kalau ada anak, padahal anaknya, misalnya anak saya perempuan 2, ya, ketika saya sudah mengatakan misalnya saya nikahkan ini kepada si fulan gitu misalnya, dia mengatakan kofil itu jatuh, terus siapa yang dinikahi? Bisa diundi. Nah, yang penting apa? Harus salah satunya dinikahi. Nah ini semisal, maka hati-hati ya, jangan mainan masalah ini. Begitu pula talak. Ya, kita bercanda kepada istri kita, kamu saya talak dan semisalnya, jatuh. Begitu pula juga dengan rujuk. Nah, ini khusus masalah 3 saja. Selainnya, apalagi masalah akad, masalah jual beli, maka yang dianggap apa? Maksud dan tujuan, bukan lafadznya.
Ini persis seperti yang kedua tadi ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kaidah ini disebutkan al-ibratu ya al-qusudu mu'athiratun fil uqud. Tujuan, maksud ini sangat berpengaruh terhadap akad. Syekh mencontohkan lagi. Min dzalika aidan alladhi asyarna ilaihi ams. Contoh yang lain yang telah kami isyaratkan, bai'ut taqsid biqasdil husuli 'alal mal. Ya, seseorang melakukan akad kredit dengan maksud ingin mendapatkan harta. Mikir loh ini, pelan-pelan ya. Seseorang ya melakukan atau membeli barang dengan akad kredit, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan uang, bukan mendapatkan barang dagangan tersebut. An yashtariyal insanu sil'ata bithamanin mu'ajjalin wala raghbata lahu fi sil'ah. Seseorang membeli suatu barang, suatu produk dengan pembayaran bertempo. Kredit kan? Ya kan? Tidak tunai kan apa? Kredit. Wala raghbata lahu fi sil'ah, tapi dia sebenarnya tidak ingin produk tersebut. Wa inna ma raghbatuhu fil mal, yang ia inginkan adalah uang yang dijual dari barang yang dibeli. Contoh, beli HP kredit. Dia beli kredit seharga 2 juta, baru dibayar 500.000. Ya, berarti dia masih punya utang berapa? 1,5 juta. Kemudian begitu HP ini ia dapatkan, kredit kan gitu ya, sudah bayar DP, sudah bisa bawa barang kan begitu, dijual lagi ke orang lain, ya, dengan harga 1.500.000 kontan. 1.500.000 kontan. Akhirnya HP-nya dibeli orang, dia dapat uang cash 1.500.000. Nah, ini dia butuh. Tapi dia kan tetap punya utang ke penjual awal 1,5 juta. Ya, nanti utangnya kan tempo. Orang-orang gitu kan. Ya, tempo berapa? Masih setahun. Setahun. Santai setahun. Ya. 1.500.000 yang dia dapatkan saat itu cash, ya gunakan untuk apa? Berbagai macam hal. Nah, maka bagaimana ini? Maka saya menjabarkan ada 2 keadaan model begini nih. Mikir lagi. Tapi sebentar, tadi sudah dipahami ya bentuknya? Sudah dipahami belum? Kalau belum, monggo ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Lanjut ya. Taib. Maka di sini ada 2 keadaan. Dua. Ya, 2 keadaan. An yaksuda husulul mal min tarfin ajnabiyyin anil aqdi. Ya. Keadaan yang pertama, dia mengharapkan adanya harta tadi 1,5 tadi itu dari pihak yang lainnya. Artinya pihak yang pertama dan yang kedua, dia beli ke sini, lalu ketika dia dapat barangnya, masih punya utang kan, tapi dia jual ke orang lain, dapat uang cash. Artinya dia mendapatkan uang itu dari pihak lain. Ya, dia punya utang ke sini karena kreditnya belum lunas, barang dibawa dijual ke orang lain, dia dapat uang cash. Maka fahada qasdun sahih walidzalika fal bai'u sahih. Tujuan semacam ini diperbolehkan dan jual belinya jual beli yang sah. Kalau caranya seperti ini, ya. Jadi dia punya utang dengan orang, kredit barang yang didapatkan dijual ke orang lain dengan cash, dia dapat uang cash. Nah, ini dia sebenarnya pingin uangnya,
tapi dia masih banyak tanggungan ke penjual tadi. Ini urusan lain. Yang jelas ini kredit ada akadnya sendiri, dan ini jual beli cash ada akadnya sendiri. Maka ini diperbolehkan menurut Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kenapa? Karena tujuannya tidak ada yang salah, ya, dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian wal halatus tsaniyah, adapun contoh yang kedua ya, adapun contoh yang kedua, an yaqsud atau keadaan yang kedua, an yaqsud tahsilal mali minal ba'il awal, yaitu seseorang ya menginginkan harta itu, uang itu dari penjual yang pertama tadi. Jadi cuman ada dua pihak saja, pihak A dan pihak B. Nah, maka saya mencontohkan di sini. Contohnya keadaan seperti ini, an yashtariya sil'ata bi thamanin muajjalin minal bai'. Seseorang membeli barang dengan kredit. Seseorang beli barang kepada seseorang dengan kredit. Tsumma yabi'uha lil bai'i li nafsil bai' bi thamanin halin aqal. Lalu ia jual lagi barang itu kepada penjualnya secara tunai dengan harga yang lebih murah. Fahadha haramun, maka ini haram. Wala yajuzu wala yanaqid, tidak boleh dan tidak sah akadnya. Li'annahu bai'ul inah, inilah yang disebut jual beli inah. Wahia hilatun ala riba, ini adalah hakikatnya riba, tipu daya, padahal intinya adalah riba. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian jual beli dengan cara inah, dan kalian memegang buntut-buntut sapi, dan kalian ridha dengan bercocok tanam, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi riba atau inah termasuk jual beli riba yang menyebabkan seseorang pada hakikatnya sudah melenceng dari Islam, disuruh kembali dengan cara tinggalkan berbagai macam riba. Nah, jadi ini adalah inah. Diulangi masalah inah. Ya. Datang satu orang sini. Biar jelas sini. Ini yang kebelah uang gitu ya. HP. Tape. Satu. Antum punya uang dan punya HP. Saya cuma punya satu lembar. Gak payu iki. Ya. Saya beli HP-mu. Berapa harganya? Harganya itu 5 lembar. 5 lembar ya, harganya 5 lembar. Ya wis tak cicili, tak bayar 1 lembar dulu. Seret. Dapat HP saya. Tak jual lagi. Tadi harganya berapa? 5 lembar. Tapi saya baru bayar 1 lembar. Kurang 4 lembar, ya kan? Tak jual lagi. Beliin cash ya. Cash. Berapa harganya cash? 4 lembar aja. Seret. Saya punya uang 4 lembar sekarang. Ya, saya punya uang 4 lembar dan saya punya utang 4 lembar. Harusnya 3. Yes. Ya. Saya punya uang cuma 3 lembar dan saya punya utang 4 lembar. Kan saya cuma bayar 1, punya utang 4. Kemudian barang ini, ya, barang ini saya jual lagi kepada orang ini, orang yang sama, antum, ya. Terus kamu ngasih uang ke saya, cash 3 lembar.
Sah ya, ini punya saya, ini uangmu, uang saya, sah. Tapi pada hakikatnya saya masih punya utang kepada dia 4 lembar. Ada selisih 1 lembar, itulah riba. Karena pada hakikatnya saya itu pingin pinjam uang berapa? 300 tapi bayarnya 500. Itu. Ya. Atau nggak pakai DP. Ulangi. Saya nggak punya apa-apa. Ya, saya nggak punya apa-apa. Nah ini, saya beli HP-nya. Berapa harganya? Harganya 5 lembar lagi. Harganya 5 lembar. Oke. Belum bayar belas. Saya jual lagi HP-nya. Berapa? 3 lembar. Dapat 3. Saya ngambil 3, saya punya utang 5. 2 lembarnya riba. Nah itulah jual beli inah. Maksud dan tujuan mu'assirah lil uqud. Tujuan saya itu dapat uang, bukan beli barang. Tapi saya proses, saya bentuk supaya ini akad jual beli. Itulah namanya hilah, ngakali bahasa kita. Tujuan utamanya cari uang, tapi dibentuk dengan berbagai macam akad sehingga supaya sah. Maka ini tidak sah. Ya, dan itulah yang namanya riba. Silakan duduk, Mas. 6. Dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka maksud dan tujuan ini sangat berpengaruh terhadap akad kita. Kalau akad kita inginnya dapat uang dari pihak yang sama, maksudnya itu pinjem tapi mengembalikannya lebih, meskipun kita proses dengan jual beli ini sah loh, ini seperti ini, tapi ternyata hakikatnya riba, maka itu adalah riba. Adapun dalilnya sama seperti dalil dari kaidah sebelumnya. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Innamal a'malu binniyat. Monggo Pak Ing, silahkan. Alhamdulillah. 6. Jadi sama innamal a'malu binniyat. Baik. Oh enggak, afwan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya menyebutkan di sini ya suatu permasalahan. Kalau memang akad ini dipengaruhi oleh maksud dan tujuan, bukan hanya sekedar bentuk dan rupa, lalu gimana caranya kita tahu? Bukankah innamal a'malu binniyat, niat itu letaknya ada di mana? Di hati. Gimana kita bisa tahu tujuannya itu ini? Kita kan nggak tahu hati manusia, ya. Maka saya menyebutkan di sini, ya ikhwah, naqulu ya ikhwah, kami katakan wahai saudaraku, al-qasdu qad na'lamuhu wa qad la na'lamu. Memang tujuan orang itu kadang tahu dan kadang kita tidak tahu. Kadang kita tahu dan kadang kita tidak tahu. Akan tetapi wa na'lamuhu bi umur. Paling tidak kita bisa mengetahuinya melalui beberapa perkara. Ya, ada indikasi-indikasi yang dengan itu kita tahu maksud dan tujuannya itu adalah lain dari apa yang ia akadkan. Di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama at-tasrih. Orang itu sendiri yang ngaku. Aku iki asline gak butuh barang. Cuman nek gak ngene, nah, kalau nggak gini nanti jatuh pada riba. Kalau saya pinjem 3, pinjem 3, suruh mengembalikan 5 kan riba. Makanya saya proses dengan bentuk jual beli. Nah ini, berarti dia niatnya sudah nggak benar. Jadi memang dia merasa itu bukan riba, padahal itu riba karena ketidaktahuannya. Nah, jadi dengan apa? Pengakuannya sendiri. Yang kedua dengan uruf, kebiasaan. Ya. Orang ini kan punya kebiasaan yang beda-beda. Mungkin kita tahu si fulan itu biasanya kayak ngono. Jadi ketika dia mengakadkan suatu akad, kemudian kok terulang lagi modelnya, modusnya kok sama. Oh, maka ini berarti maksudnya ini bukan jual beli dia. Maksudnya dia ini ngakali padahal dia mau pinjam uang. Dari mana kita tahu? Dari al-uruf.
dari kebiasaannya. Ya, dari kebiasaannya. Orang kalau seperti ini ya biasanya begini gitu. Sedangkan yang ketiga, bil qara'ini wadalalatil ahwal, dengan qarinah. Qarinah itu kurang lebih maknanya dengan indikasi-indikasi lah. Ya, kita baru kenal, nggak tahu asal usulnya bagaimana, tapi dari indikasi-indikasinya loh kok ada yang nggak beres ini. Dan indikasi itu kita coba untuk gali lebih lanjut, ternyata oh benar orang ini niatnya bukan jual beli, niatnya untuk ngakalin, niatnya untuk ini. Maka dari situlah kita mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut. Baik, jadi intinya pada kaidah yang ketiga ini sekali lagi, maksud dan tujuan ini mempengaruhi akad. Selanjutnya yang keempat. Al-qaidatur rabi'atu min qawaidil buyu'. Kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah jual beli atau bisnis. Yaqulu fiha ulama, para ulama mengatakan innamal bai'u an taradin. Jual beli itu harus saling ridha. Kaidah yang keempat, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu harus saling ridha. Taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saling ridha insyaallah kita tahu maknanya. Sana suka, kita juga suka, tidak ada paksaan, tidak ada kezaliman. Pokoknya sama-sama suka, sama-sama rela. Jelas itu antaradin. Tetapi saya menyebutkan di sini ya, fanaqulu yatarattabu 'alal 'aqdi ma tarada 'alaihi tarafan bi syurut. Tetapi sahnya jual beli berdasarkan saling ridha ini ada syaratnya. Artinya tidak semua saling ridha itu sah akadnya. Ya. Jadi hukum asal, secara asal jual beli itu sah dengan adanya saling ridha. Kalau enggak saling ridha pasti apa? Tidak sah, meskipun nanti ada pengecualian. Ya. Maka inilah pengecualian yang disebutkan. Yang pertama, syarat yang pertama, alla yakuna taradhi mukhalifan li syar'illah, ka'an yatarada tarafanu ala muharramin. Saling ridha ini tidak boleh menyelisihi syariat Allah. Ya. Syarat yang pertama, saling ridha ini tidak boleh menyelisih syariat Allah. Seperti dua orang yang berjual beli saling ridha tentang sesuatu yang haram. Kita contohkan jual beli tadi, babi misalnya. Saya ridha menjual babi saya dan dia ridha menukarnya dengan uang, sejumlah uang tertentu. Kita sama-sama ridha. Ya, tetapi ternyata zat babi itu sendiri diharamkan oleh Allah untuk diperjualbelikan, maka saling ridha tidak berlaku di sini karena menyelisih syariat Allah. Demikian pula kedua orang yang jual beli saling ridha tapi ada ribanya, dan ini banyak sebagian kalangan yang masih berkecimpung dalam riba. Karena apa? Loh, kita sama-sama rela kok. Oh, kita sama-sama menerima kok. Enggak ada yang merasa terdolimi. Nah, ya. Saya rela kalau telat didenda. Misalnya seperti itu. Tidak masalah. Nah, maka ini tidak berlaku. Keridhaan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diharamkan ini tidaklah berlaku. Jadi akadnya tetap batil, tetap salah. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah berlaku pada seluruh permasalahan-permasalahan yang menyelisihi syariat Allah. Bukan hanya dalam masalah jual beli saja. Ya, saling ridha ini tidaklah menggugurkan dosa. Coba siapa yang bisa mencontohkan saling ridha dalam masalah selain jual beli yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT? Tukaran uang saat lebaran, ini masalah jual beli. Di luar jual beli,
masalah yang lainnya. Nah, saling ridha untuk apa? Zina. Ya, nggak ada yang dirugikan kok. Sama-sama senengnya. Maka sama-sama senang dan saling ridha dalam perkara yang Allah haramkan tidak berlaku. Dosa tetaplah dosa. Nah, silakan. Ya, betul. Taib. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an la yakuna munaqidan li maqsudil aqdi. Syarat yang kedua, saling ridha ini tidak berlaku apabila ya akad tersebut munaqidan li maqsudil aqdi. Akad tersebut itu tidak sesuai dengan tujuannya. Ini butuh syarah ya, karena saya kesulitan. Munaqidan membatalkan dari maksud akad. Intinya akad tersebut tidak sesuai dengan tujuannya. Ya. Contoh yang paling mudah, orang kalau jual beli barang, setelah membayar dia berharap apa? Memiliki barang tersebut kan? Ada nggak orang tak belinya tapi barang ini apa namanya? Saya bayar tapi barang ini apa istilahnya nggak perlu saya miliki. Ya, terlepas dari nanti dia mau infak, tetap itu barang-barang dia. Ya, makanya saya di sini mencontohkan yakni masalan. Contohnya, maksudu aqdil bai'i at-tamalluku. Tujuan di antara tujuan dari jual beli adalah berpindahnya kepemilikan. Yang punya uang sekarang jadi punya barang. Yang punya barang sekarang jadi punya uang. Limana yashtaril insan? Pada umumnya orang itu membeli untuk apa? Yashtari liyamlika syai'. Dia beli karena ingin memiliki sesuatu. Fa idza kana ridha yunafi maqsudal bai'i fa innahu la yajuz. Seandainya keridhaan itu menghilangkan, meniadakan maksud dari jual beli, meniadakan berpindahnya kepemilikan, maka enggak boleh. Falau taradaya ala alla yamlika al-mushtari sil'ah. Meskipun kedua belah pihak sepakat saling ridha kalau kepemilikan tidak berubah. Contohnya, ada seseorang mengatakan abi ukasil ata bi alfin bi syartin an la tamlikaha. Saya jual barang ini seharga 1.000 tapi tidak boleh kau miliki. Ya, saya jual barang ini seharga 1.000 tapi enggak boleh kau miliki. Ini tetap punya aku. Nah, seperti itu misalnya. Fahada yunabi maqsudal aqdi yaj'alul aqda ka'annahu lam yakun fi surati faqat. Ya, maka ini membatalkan tujuan dari akad. Sekali lagi, tujuan utama di antara tujuan utama akad ini adalah berpindahnya kepemilikan. Nah, ketika ada transaksi tapi kok enggak berpindah kepemilikannya, maka ini membatalkan akad tersebut. Meskipun saling apa tadi? Saling ridha. Meskipun saling ridha, tidak berpengaruh. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, alla yujadu sababun syar'iyyun li ihdari ridha. Alla yujadu sababun syar'iyyun li isqati ridha, fa in wujida sababun syar'iyyun lam yu'tabar ar-ridha. Ya, yaitu tidak adanya sebab syar'i yang meniadakan keridhaan. Tidak adanya sebab syar'i yang meniadakan keridhaan. Maknanya begini, hukum asal orang jual beli itu harus saling apa? Ridha. Enggak boleh tidak ada ridha. Tetapi ada suatu keadaan yang keridhaan ini tidak diperhitungkan. Jual beli tetap sah, yaitu dengan adanya sebab syar'i. Lalu saya mencontohkan. Al-misal ikrahu sultanir rajula ala bai'i ba'di malihi li tawfiyati dainihi. Contohnya, seorang penguasa memaksa seseorang untuk menjual sebagian hartanya untuk menutup hutangnya. Ya, insanun alaihi duyun, ada seorang yang punya banyak hutang. Walaysa indahu malun, tapi dia enggak punya uang untuk membayar. Lakin indahu buyutun yamlikuha, tapi dia punya rumah.
yang ia miliki. Fayukrihu sultanu au naibuhu kal qadhi, maka seorang penguasa atau seorang hakim yang menggantikan posisinya, yukrihu, memaksa hadar rajul, orang ini, ala bai'i baitihi, untuk menjual rumahnya. Fayabi'u baitahu bighairi ridha, maka dia terpaksa menjual rumahnya meskipun dia enggak ridha. Huna yujadu sababun syar'iyyun li ihdari ridha, maka di sini ada sebab syar'i yang menggugurkan syarat keridhaan tadi. Wa huwa tawfiyatul haq li ihqaqil haq, yaitu untuk menunaikan hutangnya. Jadi secara asal harus ada saling ridha antara dua belah pihak. Tapi dalam keadaan tertentu maka dipaksa untuk menjual barangnya demi membayar hutangnya. Ridha enggak ridha, akad tetap berjalan. Bisa dipahami ya? Dan ini mungkin bisa kita praktekkan secara langsung, ya. Dalam artian kita memaksa kawan kita, sudah kamu jual ini, kalau enggak sudah, ya, kamu jual untuk bayar hutang, misalnya seperti itu. Lalu dia terpaksa menjual barangnya, aslinya aku gak ridho aslinya, itu ya. Tapi dia terpaksa, lalu dia bayar hutang kita, maka ini tidak mengapa. Nah, kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebelumnya masih kaidah yang keberapa ini? Keempat. Adapun dalil dari kaidah ini, ya. Jadi Syekh menjelaskan, menyebutkan kaidah, menjelaskannya, lalu menyebutkan dalilnya. Dalilnya kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta saudara kalian dengan cara yang batil, ya, kecuali dengan cara tijarah, jual beli, yang ada saling ridho antara keduanya, yang ada saling ridho di antara kalian. Jadi di sini saling ridho benar-benar diperhitungkan dalam keabsahan jual beli. Demikian pula qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling apa? Saling ridho. 6. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa indikasi seseorang itu ridho atau tidak ridho? Ya, kapan seseorang itu dikatakan ridho? Ini juga, oh enggak ya. Kapan seorang itu dikatakan ridho atau tidak ridho? Maka saya menyebutkan di sini ada dua rukun ridho. Artinya apabila kedua hal ini ada, maka ini menunjukkan dia ridho. Yang pertama ilmu. Yang kedua al-ikhtiyar, dan bisa memilih. Ikhtiyar yaitu bisa memilih. Al-ilm, seseorang dikatakan ridho kalau memang benar-benar punya ilmu, maksudnya mengetahui. Di sini saya mencontohkan, ya, tapi tidak kita bacakan secara lengkap. Saya bacakan maknanya saja, saya sarikan maknanya. Yaitu misalnya ada orang yang asing gitu ya, ada orang asing. Ini saya ganti dengan kondisi kita. Ada orang Inggris misalnya ketemu dengan kita bawa HP, ya, dan orang Inggris ini sudah dibekali apa? Dibekali sedikit-sedikit bahasa Indonesia, ya, iya dan tidak misalnya, iya dan tidak. Lalu saat kita berbicara dengan orang Inggris itu pakai bahasa Indonesia, HP-nya bagus, yes, katanya dia. Kok yes apa? Iya, ya. HP-nya bagus, iya.
Boleh saya jual? Boleh saya beli? Iya. Saya beli 100.000 ya? Iya. Ya. Nah ini. Maka padahal dia nggak tahu maknanya itu. Dia cuman ya yo. Ya, kadang kan kita gitu, sok-sok tahu na'am la, ketemu orang Arab. Ya, na'am, padahal disuruh apa misalnya. Nah, ini ada orang bule datang, kemudian kita garap. Ya, your phone is apa itu? Pertama bahasa Inggris. Oh yes. Ya, bagus ya. Yes itu apa namanya? Tadi saya ngomong handphone bagus. Oh yes, iya. Lalu kita ajak ngomong lagi. Boleh saya beli? Nah ini pakai bahasa Indonesia. Dia menangkap muji lagi gitu loh. Dia dipikirnya memuji. Boleh saya beli? Iya. 100.000 ya? Iya. Nah, maka apakah dia tahu apa yang kita ucapkan? Kalau dia tahu, maka terjadilah akad. Berarti dia ridho. Tahu apa yang kita sampaikan dan ridho dengan 100.000 tadi. Tapi kalau setelah jelaskan, kon niku ngawur, gitu ya. Tapi pakai bahasa Inggris. Iki arep nuku HP-mu 100.000. Loh, tak pikir tadi memuji. Ya makanya saya ngomong ya terus. Maka tidak dianggap sebagai ridho. Karena dia nggak tahu bahasa ya tidak berpengaruh dan tidak dianggap sebagai ridho. Dan yang kedua tadi apa? Ikhtiar, bisa memilih. Nah, orang kalau bisa memilih antara iya dan tidak, lalu ia pilih antara ambil enggak ya, maka ini menunjukkan dia ridho. Ya. Nah, ini berarti lawannya adalah paksaan. Kalau orang terpaksa membeli karena unsur-unsur tertentu, maka ini menunjukkan dia tidak ridho karena dia tidak bisa memilih. Nah, jadi ini rukun ridho yang dengannya kita bisa mengetahui orang itu ridho atau tidak. Nah, berikutnya kaidah kelima. Wahia qaidatu yaqulu fiha al-fuqaha. Kaidah kelima yaitu yang diucapkan oleh ahli fikih, la yan'aqidul bai'u illa ala malin. Akad itu tidaklah sah kecuali atas harta. Maksudnya tidak sah suatu akad itu kecuali harta. Artinya yang diperjualbelikan itu harus harta. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin, al-mal menurut istilah para ahli fikih itu bukan hanya sekedar harta. Jadi kalau mau kita lanjutkan penjelasannya, akad itu tidaklah sah kecuali atas suatu harta ma fihi manfaatun mubahatun mutlaqan, yaitu harta yang memiliki manfaat yang mubah. Secara singkat, kalau kita berjual beli barang yang tidak bisa dimanfaatkan secara mubah, maka jual belinya tidak sah. Ya, ada suatu benda yang tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan secara mubah, maka jual belinya tidak sah. Apa contohnya kira-kira? Serangga. Serangga terkadang bisa dimanfaatkan secara mubah. Wah ini alat musik ini. Langsung tunjuk poin. Ya. Nah, yang sahih bahwasanya alat musik itu apa? Halal atau haram? Hukum asalnya halal. Haram harus mendatangkan dalil. Kalau ada dalil kita terima, kalau enggak. Ada dalilnya? Ada. Ayatiyanna, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna qaumun yastahilluna al-hira
wal harira wal khamra wal ma'azif atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan datang suatu kaum yang nanti mereka itu menghalalkan. Perhatikan, nanti mereka itu menghalalkan berarti haram, tapi dihalalkan oleh mereka. Ya, apa saja? Al-khamra, al-harira, al-hirra, wal-harira, wal-khamra, wal-ma'azif. Yang disebutkan ada 4, yaitu menghalalkan al-hir, perzinahan, harir, sutra bagi laki-laki, khamr, minuman keras, wal-ma'azif, alat musik. Nah, alat musik bisa nggak dimanfaatkan dengan cara yang halal? Kalau dijual pretelannya, oh mau buat ganjel pintu, monggo. Tapi harus dipeceli dulu. Dijual kiloan, bisa. Ya. Demikian pula yang dicontohkan para ulama adalah berhala. Ya, berhala. Berhala ini tidak akan bisa kita manfaatkan secara mubah. Kalau mau dimanfaatkan secara mubah, ya tadi dihancurkan dulu, dijual geragalnya. Nah, tapi kan sudah bukan berhala lagi. Nah, jadi di sini secara singkat seperti itu, ya. Harta yang diperhitungkan di dalam Islam dan yang boleh diperjualbelikan harus memiliki manfaat secara apa? Mubah. Kalau manfaat bisa tapi haram, maka itu tidak dianggap sebagai harta. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini fahadhil qaidatu tubayyinu. Kaidah ini menjelaskan annal bai'a la yajuzu wa la yan'aqidu wa la yasihhu illa ala syai'in fihi manfa'ah. Bahwasanya jual beli itu tidak boleh, ya, tidak sah dan tidak tercapai kecuali atas suatu benda yang memiliki manfaat. Wa hadhil manfaatu la budda an takuna mubahatan. Tapi ingat, manfaatnya harus manfaat yang mubah. Minal ma'kul, seperti makanan, jual beli makanan, manfaat. Awil masyrub, minuman, awil markub, kendaraan, awil iqar, tanah, aw ghairi dzalika minal asya, atau yang lainnya dari berbagai macam perkara. Nah, kemudian saya menukil ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yaqulu An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi, an yakuna al-bai'u muntafi'an bih. Syarat jual beli itu sah adalah barang tersebut harus barang yang bermanfaat. Wa hada syartun li sihhatil bai'i bila khilaf. Ya, ini adalah syarat sah jual beli tanpa adanya khilaf. Fayakunul mabi'u malan yuntafa'u bihi hada syartun li sihhatil bai'i bittifaqil ulama. Ini intinya kesepakatan para ulama. Nah, kemudian saya menjelaskan, ya, hikmah dari kaidah ini. Alias apa sih kok sampai segitunya bahasa kita? Kok sampai disyaratkan harus benda yang bisa dimanfaatkan secara mubah? Saya menjelaskan bahwa wajhu hadhil qaidah, sisi tinjauan kaidah ini, annal mala law lam yakun muntafi'an bih lakana fi syira'ihi idha'atun lil mal. Bahwasanya harta itu jika tidak memiliki nilai manfaat yang mubah, maka ketika kita membelinya berarti kita menyia-nyiakan apa? Harta, buang-buang uang. Beli barang tapi tidak bisa dimanfaatkan secara mubah. Ya, dipakai haram dosa. Dipakai untuk yang halal tidak bisa. Ngapain dibeli? Buang-buang harta. Ya, wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mali kama thabata fi sahihain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menyia-nyiakan harta sebagaimana yang terdapat di dalam sahihain. Fayakunu bai'u ma la nafa fi manhiyan anhu, sehingga muncullah kaidah barang yang tidak memiliki nilai manfaat, sekali lagi yang mubah, maka dilarang untuk diperjualbelikan.
Ya, dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian di sini Syekh ingin menjabarkan barang itu dinilai dari punya manfaat atau tidaknya. Ya, barang itu dinilai dari apakah dia memiliki manfaat atau tidak. Ada 4 kriteria atau ada 4 perkara. Amal qismul awal, adapun jenis yang pertama, wa huwa ma fihi manfaatun mubahatun mutlaqan, yaitu barang yang memiliki nilai manfaat ya secara mubah. Ingat, secara mubah. Beli HP bisa digunakan untuk suatu hal yang mubah. Kemudian beli apalagi makanan bisa dipakai untuk mengisi perut kita. Beli minuman bisa untuk menghilangkan dahaga kita. Maka boleh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Adapun yang kedua, ya, jenis yang kedua dari harta ditinjau dari apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Wa huwa ma fihi manfaatun muharramatun, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara haram. Fahada la yajuzu bai'uhu wa la yasihu bai'uhu bittifaqil ulama. Maka hukumnya dilarang memperjualbelikannya. Contoh yang lain, jual beli babi. Babi bisa dimanfaatkan secara halal? Dimanfaatkan secara mubah? Apa? Untuk makanan? Memberi makan sesuatu yang ya. Afwan, kalau babi itu masuk ke dalam benda najis. Jadi dari najisnya saja nggak boleh dijual, ya. Nah, jadi intinya apalah itu? Sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan secara halal, maka dia haram diperjualbelikan. Dan ini juga berdasarkan dalil, seperti dalil yang tadi kita sebutkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama ala qaumin syai'an harrama alaihim tsamanah. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan atas kaum sesuatu, maka Allah pun mengharamkan jual belinya. Mengharamkan jual belinya. Taib. Jenis yang ketiga, wa huwa ma fihi manfaatun mubahatun indal hajah. Barang yang bisa dimanfaatkan secara mubah ketika ada hajah. Ya, ketika ada hajah. Artinya ketika tidak ada hajah, barang itu haram. Ketika ada hajah bisa dimanfaatkan. Fahada fihi khilafun baina ahli ilm. Maka ini ada beda pendapat di kalangan para ahli ilmu. Pendapat yang pertama mengatakan ya baqa alal asli minat tahrim. Kembali ke hukum asal, barang yang tidak bisa dimanfaatkan secara mubah haram. Ya, tetapi ulama yang lainnya mengatakan wa min ahlil ilmi man qal, di antara ulama ada yang mengatakan yasihu bai'uhu wa yajuzu indal hajah. Boleh dan sah jual belinya ketika ada hajah. Ya. Lalu saya mencontohkan wa aslu hadhil qaidah mas'alatu bai'il kalbil ma'dzuni fi ka kalbis saidi. Yang dicontohkan dari kaidah ini, maksudnya kaidah ini atau yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, kok ada perbedaan berangkat dari masalah jual beli anjing yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Berburu. Ya, bisa dimanfaatkan untuk berburu. Nah, secara asal jual beli anjing nggak boleh. Bahkan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, yang disebutkan di sini min hadis Rafi' ibn Khudaij. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Muslim, ya, samanul kalbi khabithun. Jelas ini. Rasulullah SAW mengatakan, ya, harta atau jual beli
harga yang didapatkan dari anjing itu khabith, jijik, menjijikkan, ya, najis. Jadi harta yang didapatkan dari menjual anjing itu adalah khabith, menjijikkan. Nah ini secara asal seperti itu. Nah, tetapi kenyataannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu juga mereka terbiasa memanfaatkan anjing untuk apa? Berburu. Bukan hanya berburu hirasah. Hirasah itu apa? Menjaga kebun dan lain sebagainya. Ya, apalagi ada hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh, mana ini disebutkan tadi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apakah itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi illa kalbas sayd. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harga dari anjing kecuali anjing untuk berburu. Kecuali anjing untuk berburu. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi illal kalbal muallam. Beliau melarang jual beli anjing kecuali anjing untuk dilatih. Ya, nantinya anjing ini bisa digunakan untuk apa? Berburu, menjaga menjaga pekarangan, menjaga perkebunan. Ya, maka selain kedua ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu dilarang. Kenapa? Karena dia adalah benda yang tidak bisa dimanfaatkan secara mubah. Jadi mubahnya hanya pada dua sisi saja, dua keadaan saja. Selain itu maka haram. Jadi ini kaidah yang keberapa? Yang kelima. Iya, kaidah yang kelima ya. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kaidah yang keenam. Qaidatu la yan'aqidul bai'u illa min malikin aw ma'zunin lah. Ya, kaidah yang keenam, tidak sah jual beli kecuali dari pemilik barang atau orang yang diizinkan. Tidak sah jual beli kecuali dari pemilik barang, ya, atau orang yang diizinkan. Maksudnya diizinkan untuk apa? Berbuat dengan barang tersebut. Dan saya menjelaskan di sini, fal maliku huwa alladhi takunu sil'atu fi milki syar'an. Yang disebut sebagai pemilik, ya, pemilik barang adalah orang yang memang harta itu miliknya secara syar'i. Ini penting ini. Ya. Jadi kaidah ini mengatakan tidak sah jual beli kecuali dimiliki oleh seseorang. Maksudnya kecuali barang ini dijual oleh pemiliknya. Nah, keterangan dari pemilik ini harus pemilik yang memiliki barang secara syar'i. Artinya apa? Kalau dia tidak memiliki barang, nggak boleh melakukan jual beli. Kalau dia memiliki barang tapi dengan cara yang tidak syar'i, maka juga sama, tidak boleh jual beli. Contohnya apa? Memiliki barang tapi dengan cara yang tidak syar'i. Barang curian. Ini duluan ya. Ya, ini duluan. Taib. Afwan. Jadi dia punya barang, nah ini barang saya. Ya. Ini buktinya, tapi ternyata ini curian. Maka tidak sah jual beli itu. Ya, tidak sah jual beli itu. Ditinjau dari siapa yang menjualnya. Taib. Kemudian, wa amal ma'dzunu lahu fit tasarrufi fa huwa alladhi yatasarrafu fil mabi'. Adapun orang yang diizinkan untuk melakukan jual beli selain pemilik itu, yaitu orang yang
dipersilahkan untuk berbuat dengan barang dagangan tersebut limaslahati ghairihi biidnil malik, tentunya dengan izin pemiliknya. Ya. Dan di sini saya menyebutkan ada dua. Ya. Biidnil malik, dia boleh berbuat dengan barang tersebut dengan izin pemilik. Yang kedua, boleh berbuat dengan izin syari', pembuat syariat. Adapun dengan izin pemilik, ini yang diistilahkan dengan nama wakil. Contoh karyawan. Karyawan itu punya barang majikan enggak? Penjaga toko itu punya barang majikan enggak? Dia memiliki barang majikannya enggak? Tidak, tapi dia diizinkan untuk menjual. Bahkan juga terkadang karyawan diizinkan untuk kulaan. Maka sah jual belinya meskipun itu bukan miliknya, karena dia diizinkan oleh pemiliknya. Tetapi kalau selain karyawan, ya, maka tidak diperbolehkan. Dalam artian, saya tiba-tiba ngambil HP-nya teman, lalu saya bilang, ini HP-nya teman saya jual. Ya, HP teman saya jual seharga 1 juta tanpa izin pemiliknya, maka tidak sah jual belinya. Nah, ini izin pemilik. Yang kedua, izin syari', izin dari pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikenal dengan orang yang atau wali dari anak yatim. Wali dari anak yatim ini berhak untuk membelanjakan harta anak yatim tersebut sampai anak itu balik dan bisa memanajemen hartanya. Ya, ada anak yatim dapat warisan harta yang sangat banyak, sedangkan anak ini masih di bawah umur. Gak mungkin kan kita serahkan harta itu seluruhnya kepada dia. Maka ada yang memanage, walinya. Ya, walinya yang memanage. Apakah itu barang harta-harta milik walinya? Tidak, tapi dia boleh untuk memanfaatkan dan membelanjakan harta tersebut, diizinkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun pemiliknya enggak mengizinkan, enggak mau, saya mau uang saya. Anak kecil ngomong gitu kepada pamannya misalnya, enggak mau uang saya semua yang megang. Ya, pamannya enggak mau. Ya, enggak mungkin anak sekecil itu dipegangi uang segitu banyaknya. Maka di sini yang penting adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara singkat ya, karena bentar lagi waktu telah selesai. Yang terakhir, yang ketujuh dari kaidah dalam berbisnis, berjual beli. Al-aslu fi syuruti al-ibahatu was-sihhah. Hukum asal syarat itu sah. Ya, hukum asal syarat itu boleh dan sah. Hukum asal syarat itu boleh dan sah. Apa maknanya? Terkadang kita itu dalam berjual beli ada syarat, kan begitu? Saya jual ini syaratnya seperti ini, saya jual itu syaratnya seperti itu. Maka secara asal, sekali lagi secara asal sah dan kita berlakukan. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak berpendapat demikian, enggak boleh. Dan ini berdasarkan dalil. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Hadis Nabi SAW. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka syarat itu batil. Syarat itu batil. Nah ini. Sehingga kalau ada syarat-syarat tertentu dalam akad jual beli, maka nggak boleh kecuali syarat itu dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Tetapi menurut pendapat sebagian ulama yang lainnya, maka tidak mengapa, ya, kecuali syarat itu bertentangan dengan dalil. Makanya dikatakan secara asal
syarat itu sah dan boleh. Contoh mudah, saya jual HP saya seharga 1 juta. Tapi syaratnya, misalnya apa? Syaratnya nanti malam kamu ambil, jangan sekarang. Misalnya seperti itu. Kalau setuju, oke, tidak ada masalah. Atau dibalik, saya mau membeli HP-mu selama 1 juta. Tetapi kalau ternyata ya setelah saya pakai nggak cocok, boleh saya kembalikan. Mau nggak? Kalau mau, nggak apa-apa, silakan. Santai aja saya. Ya, kamu pakai selama semalam. Kalau cocok, kamu bayar. Kalau nggak cocok, dikembalikan. Uangnya kembali. Tidak ada masalah. Ya, karena tidak ada yang tertolimi. Dan ini kembali kepada 5 kaidah yang kita sebutkan sebelumnya. 5 ketentuan apabila ini terjadi, maka barang tersebut, jual beli tersebut apa? Haram. Ya, syarat itu berupa unsur kedoliman, ya nggak boleh. Ya, dan seterusnya. Syarat itu ada ribanya, ya juga nggak boleh. Tapi kalau syarat itu syarat yang tidak bertentangan dengan dalil, intinya itu. Ya, syaratnya tidak bertentangan dengan dalil, maka diperbolehkan. Ya, saya mau jual ini, tetapi saya ya mau beli itumu juga, misalnya. Setuju? Sama-sama ridho? Nggak ada masalah. Nggak ada yang merasa terpaksa. Nah, inilah yang disebutkan. Nah, adapun dalil dalil dari kaidah ini, di sini kita sebutkan 2 ayat yang dibawakan oleh Syekh, yaitu yang pertama di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maknanya kalau kita sudah mengakadkan dengan suatu syarat, maka harus kita penuhi. Ya, sekali lagi dengan catatan syarat itu tidak menyelisihi syariat. Dalil yang kedua, surat Al-Isra ayat ke-34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu nanti akan ditanyakan. Nah, syarat ini kan berupa apa? Janji. Saya mempersyaratkan demikian, maka saya akan mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Maka ini ibarat janji, dan janji akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah kajian kita pada siang hari ini membahas sekitar 7 kaidah dalam